Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Di video kali ini saya akan membahas menuju tak terbatas, langkah mencari kekhusyuan. Salat adalah sarana terbesar dalam tazkiyatun nafs, dan pada waktu yang sama merupakan bukti dan ukuran dalam tazkiyah. Ia adalah sarana dan sekaligus tujuan. Ia mempertajam makna-makna ubudiyah, tauhid dan syukur. Ia adalah zikir, gerakan berdiri, ruku, sujud dan duduk. Ia menegakkan ibadah dalam berbagai bentuk utama bagi kondisi fisik. Penegakannya dapat memusnahkan bibit-bibit kesombongan dan pembangkangan kepada Allah, di samping merupakan pengakuan terhadap rububiyah dan hak pengaturan. Penegakannya secara sempurna juga akan dapat memusnahkan bibit-bibit ujub dan gurur, bahkan semua bentuk kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya salat dapat mencegah kekejian dan kemungkaran. Al-Ankabut 29. Salat akan berfungsi sedemikian rupa apabila ditegakkan dengan semua rukun, sunnah dan adab zahir dan batin yang harus direalisasikan oleh orang yang salat. Di antara adab zahir ialah menunaikannya secara sempurna dengan anggota badan, dan di antara adab batin ialah khusyuk dalam melaksanakannya. Khusyuk inilah yang menjadikan salat memiliki peran yang lebih besar dalam tathir, penyucian, peran yang lebih besar dalam tahakkuk dan tahaluk, merealisasikan nilai-nilai dan sifat-sifat yang mulia. Tazkiyatun nafs berkisar seputar hal ini. Karena amalan-amalan salat yang bersifat lahiriah masih tetap dilaksanakan dengan baik oleh orang muslim yang hidup di lingkungan Islam, maka di sini kami akan membatasinya dengan menyebutkan adab-adab batin yang disebut dengan ilmu khusyuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu yang pertama kali diangkat dari muka bumi ialah kekhusyuan, diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad hasan. Juga karena orang-orang yang khusyuk merupakan orang-orang yang berhak mendapatkan kabar gembira dari Allah. Sesungguhnya khusyuk merupakan manifestasi tertinggi dari sehatnya hati. Al-Ghazali rahimahullah berkata, marilah kita mengkaji kaitan salat dengan kekhusyuan dan kehadiran hati, kemudian makna-makna batiniyah berikut batas-batas, sebab-sebab dan terapinya. Selanjutnya marilah pula kita kaji rincian tentang hal yang harus ada dalam setiap rukun salat agar layak menjadi bekal akhirat. Kesimpulannya, bahwa kehadiran hati adalah ruh salat. Batas minimal keberadaan ruh ini ialah kehadiran hati pada saat takbiratul ihram. Bila kurang dari batas minimal ini berarti kebinasaan. Semakin bertambah kehadiran hati semakin bertambah pula ruh tersebut dalam bagian-bagian salat. Berapa banyak orang hidup yang tidak punya daya gerak sehingga mirip dengan mayit. Demikian pula salat orang yang lalai dalam seluruh pelaksanaan salatnya kecuali pada waktu takbiratul ihram, seperti orang hidup yang tidak punya daya gerak sama sekali. Kita memohon pertolongan yang sebaik-baiknya dari Allah. Makna-makna batin yang dengannya tercapai kehidupan salat. Ketahuilah bahwa makna-makna ini memiliki banyak ungkapan tetapi seluruhnya terangkum dalam 6 kalimat, yaitu kehadiran hati, tafahum, takzim, haibah, raja dan haya. Berikut ini kami sebutkan rinciannya beserta sebab-sebabnya kemudian terapi dalam mengupayakannya. Kehadiran hati yang kami maksudkan ialah mengosongkan hati dari hal-hal yang tidak boleh mencampuri dan mengajaknya berbicara, sehingga pengetahuan tentang perbuatan senantiasa menyertainya dan pikiran tidak berkeliaran kepada selainnya. Tetapi tafahum, kefahaman, terhadap makna pembicaraan merupakan sesuatu di luar kehadiran hati. Bisa jadi hati hadir bersama lafaz atau bisa jadi juga tidak. Peliputan hati terhadap pengetahuan tentang makna lafaz itulah yang kami maksudkan dengan kefahaman. Berkenaan dengan makam ini terjadi perbedaan di kalangan manusia, karena tidak semua orang sama dalam memahami Al-Quran dan berbagai kalimat tasbih. Betapa banyak makna-makna yang sangat halus yang difahami oleh orang yang tengah menunaikan salat, padahal tidak pernah terlintas dalam hatinya sebelum itu. Dari sinilah kemudian salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, karena ia memahamkan banyak hal yang pada gilirannya dapat mencegah perbuatan maksiat. Sedangkan takzim, atau rasa hormat, juga merupakan perkara di luar kehadiran hati dan kefahaman, sebab bisa jadi seseorang berbicara kepada budaknya dengan hati yang penuh konsentrasi dan faham akan makna perkataannya,
tetapi ia tidak menaruh rasa hormat kepadanya. Dengan demikian, ta'zim merupakan tambahan bagi kehadiran hati dan kefahaman. Sedangkan haibah, atau rasa takut yang bersumber dari rasa hormat, merupakan tambahan bagi ta'zim, karena orang yang tidak takut tidak bisa disebut haib. Rasa takut dari kalajengking, atau dari keburukan perangai seseorang dan yang sejenisnya, termasuk sebab-sebab yang rendah yang tidak disebut takut yang bersumber dari rasa hormat, mahabbah, sedangkan takut dari penguasa yang dihormati disebut takut yang bersumber dari rasa hormat, mahabbah. Habibah ialah rasa takut yang bersumber dari penghormatan dan pemuliaan. Sedangkan raja atau harap, tidak diragukan lagi merupakan tambahan. Betapa banyak orang yang menghormati seorang raja yang ditakuti tetapi tidak diharapkan balasannya. Sedangkan seorang hamba dengan salatnya harus mengharapkan ganjaran Allah, sebagaimana ia takut hukuman Allah bila melakukan pelanggaran. Sedangkan haya atau rasa malu, merupakan tambahan bagi semua hal di atas, karena landasannya adalah perasaan selalu kurang sempurna dan selalu berbuat dosa. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya keenam makna tadi. Ketahuilah bahwa faktor penyebab kehadiran hati adalah himah, perhatian utama, karena sesungguhnya hatimu mengikuti perhatian utamamu, sehingga ia tidak akan hadir, kecuali berkaitan dengan hal-hal yang menjadi perhatian utamamu. Bila ada sesuatu yang menjadi perhatian utamamu maka hati pasti akan hadir, suka atau tidak suka, karena hati terbentuk dan terkondisikan dengan perhatian utama tersebut. Apabila hati tidak hadir dalam salat maka ia tidak akan pasif begitu saja tetapi pasti berkeliaran mengikuti urusan dunia yang menjadi perhatian utama Anda. Oleh karena itu, tidak ada kiat dan terapi untuk menghadirkan hati kecuali dengan memalingkan himah, perhatian utama, kepada salat. Sementara itu, himah tidak akan terarahkan kepada salat selagi belum jelas bahwa tujuan yang dicari tergantung kepadanya. Dan itulah keimanan dan pembenaran bahwa akhirat lebih baik dan lebih kekal, dan bahwa salat merupakan sarana kepadanya. Bila hal ini didukung oleh hakikat pengetahuan tentang betapa tidak berharganya dunia maka pasti akan melahirkan kehadiran hati dalam salat. Dengan sebab seperti ini hatimu akan hadir. Bila Anda berada di hadapan sebagian orang besar yang tidak berkuasa menimpakan bahaya dan memberi manfaat kepadamu, bila hati tidak bisa hadir pada waktu munajat kepada Mahadiraja yang di tangannya segala kerajaan, kekuasaan, manfaat dan bahaya, maka janganlah Anda mengira bahwa hal tersebut memiliki sebab lain selain kelemahan iman. Karena itu, berjuanglah Anda untuk memperkuat keimanan dengan jalan tersebut. Sedangkan faktor penyebab timbulnya tafahum, atau kefahaman, setelah kehadiran hati, ialah senantiasa berfikir dan mengarahkan pikiran untuk mengetahui makna. Terapinya terletak pada menghadirkan hati disertai konsentrasi berfikir dan kesiagaan untuk menolak berbagai lintasan pikiran yang liar. Sedangkan terapi menolak berbagai lintasan pikiran yang menyibukkan itu ialah memotong berbagai hal yang menjadi bahan pikirannya, yakni membebaskan diri dari sebab-sebab yang membuat pikiran tertarik kepadanya. Bila hal-hal yang menjadi bahan pikiran itu tidak dilenyapkan maka pikiran tidak akan terpalingkan darinya. Siapa yang mencintai sesuatu pasti banyak mengingatnya, sehingga dengan demikian ingatan kepada yang dicintai pasti melanda hati. Itulah sebabnya Anda melihat orang yang mencintai selain Allah pasti salatnya tidak terhindar dari berbagai lintasan pikiran yang liar. Sedangkan ta'zim, rasa hormat, merupakan keadaan hati yang lahir dari dua marifat. Pertama, marifat akan kemuliaan dan keagungan Allah, yang merupakan salah satu dasar iman. Siapa yang tidak diyakini keagungannya maka jiwa tidak akan mau mengagungkannya. Kedua, marifat akan kehinaan diri dan statusnya sebagai hamba yang tidak memiliki kuasa apa-apa. Dari kedua marifat ini lahir rasa pasrah, istiqanah, tidak berdaya, inkisar, dan tunduk, khusyuk, kepada Allah yang diungkapkannya dengan ta'zim. Selagi marifat akan kehinaan diri tidak berpadu dengan marifat akan kemuliaan Allah maka keadaan tazim dan khusyuk tidak akan terpadukan, karena orang yang merasa tidak memerlukan pihak lain dan merasa aman terhadap dirinya bisa saja ia mengetahui sifat-sifat keagungan orang lain tetapi kondisinya tidak mencerminkan khusyuk dan ta'him, sebab syarat yang lain, yaitu marifat akan kehinaan dirinya, tidak menyertainya. Sedangkan haibah, atau rasa takut yang bersumber dari rasa hormat, dan takut merupakan keadaan jiwa yang lahir dari marifat akan kekuasaan Allah, hukumannya, pengaruh kehendaknya padanya,
dan bahwa seandainya dia membinasakan orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian, maka semua itu tidak mengurangi kerajaannya sedikit pun. Di samping mengetahui berbagai musibah dan ujian yang terjadi pada para nabi dan rasul tanpa memiliki kekuasaan untuk menolak, tegasnya, semakin bertambah pengetahuannya tentang Allah, semakin bertambah pula rasa takut dan haibahnya. Sedangkan faktor penyebab timbulnya raja atau harap, ialah kelembutan Allah, kedermawanannya, keluasan nikmatnya, keindahan ciptaannya, dan pengetahuan akan kebenaran janjinya, khususnya janji sorga bagi orang yang salat. Bila telah ada keyakinan kepada janjinya dan pengetahuan akan kelembutannya, maka pasti akan muncul raja. Sedangkan haya atau rasa malu akan muncul melalui perasaan serba kurang sempurna dalam beribadah dan pengetahuannya akan ketidakmampuannya dalam menunaikan hak-hak Allah. Rasa malu ini akan semakin kuat dengan mengetahui cacat-cacat dirinya, kekurang ikhlasannya, keburukan batinnya, dan kecenderungannya kepada perolehan segera, duniawi, dalam semua amal perbuatannya, di samping pengetahuannya akan segala konsekuensi kemuliaan Allah, dan bahwa Dia Maha mengetahui rahasia dan lintasan hati sampai yang sekecil-kecilnya. Berbagai pengetahuan ini apabila benar-benar telah terwujudkan, maka pasti akan melahirkan suatu keadaan yang disebut haya. Itulah berbagai sebab dari sifat-sifat tersebut. Setiap sifat yang harus diwujudkan, maka terapinya adalah dengan mewujudkan sebab yang dapat memunculkannya. Mengetahui sebab identik dengan mengetahui terapi. Ikatan semua sebab tersebut adalah keimanan dan keyakinan. Kekhusyuan hati sangat bergantung kepada ada tidaknya keyakinan. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dan nyalakan lonceng untuk notifikasi konten menarik lainnya. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.